Halo. Di sini kita akan membahas soal-soal pilihan dari UAP yang sesi uraian sesuai request ya. Ini kita bahas soal-soal tertentu aja, nggak semuanya. Tapi banyak kok. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Jadi nanti kita bagi aja satu video itu satu halaman aja, berarti ntar akan ada 4 video. Itu terus kita di video ini berarti cuma halamannya aja ya, cuma 2 soal. Yang pertama ini lengkapi kolom S dan R pada tabel berikut. Nah ini di sini tabelnya ada kolom key sama keynex, habis itu ada S sama R. Nah ini sebenarnya tanpa dideskripsikan dari soal ini itu tabel eksitasi, itu juga sebenarnya kita bisa tahu ya dari tabelnya kan cuma ada key sama keynex yang diketahui, yang ada isinya. Terus kita disuruh ngisi S sama R, ya udah berarti itu eksitasi gitu. Tanpa dideskripsikan ini itu tabel eksitasi atau tabel kebalikan. Terus teman-teman juga kalau udah tahu yang tabel eksitasi, kalau misalkan udah hafalan keynex eksitasinya gimana di SR itu ya silahkan mau diisi, tapi ya jangan lupa urutannya ya. Nanti dari 00 ini 01 01. Tapi karena ini pembahasan, jadi kita nggak akan pakai cara yang hafalan itu ngisinya. Kita akan sesuai konsep. Nah, ini konsepnya di sini apa ya? Karakteristik dari SR flip flop gitu. SR flip flop itu kan ada 3 kan karakteristiknya, 4 sih, satu lagi yang not allowed. 3 ini yang pertama itu ketika S sama R nya 0 sama-sama 0, nilai keynex akan tetap dari key. Kalau key nya 1 berarti keynex nya 1, kalau key nya 0 berarti keynex nya 0. Terus karakteristik yang kedua, kalau S nya 1 R nya 0, keynex nya pasti 1 berapapun key nya. Terus yang berikutnya, kalau R nya yang 1 S nya 0, berarti keynex nya pasti 0 berapapun key nya. Terus yang terakhir itu yang not allowed itu ketika S nya sama-sama 1 sama R, S sama R sama-sama 1, itu not allowed. Nah di sini kita bisa lihat, nah kita langsung masuk ya baris pertama ya, keynex nya 0 terus key nya 1, berarti kan keynex 0 tadi apa, itu R nya 1, S nya yang 0. Nah terus dari 1 jadi 0 ini kan balik nilai. Nah di SR flip flop itu nggak ada balik nilai, berarti ya udah cuman ini aja SR. S nya 0, R nya 1. Kalau di soal satunya kan ada yang dapat SR, ada yang dapat JK ya. Kalau JK misalkan ini ketika enggak deng, kemana soalnya satu lagi T ya. Udah, berarti nggak ada. Cuman kalau misalkan ini JK ya, andaikan ini JK, berarti ada satu kemungkinan lagi, yaitu ketika dia balik nilai. Dari 1 jadi 0 kan balik nilai. Kalau balik nilai itu J nya 1, K nya 1. Kalau di SR kan not allowed. Kalau di JK itu dia balik nilai, toggle. Berarti bisa juga J nya 1, K nya 1. Berarti ini jadinya don't care, karena dia bebas, 0 bisa, 1 bisa, dia don't care. RK nya 1, itu kalau JK jadinya X1. Tapi kalau di sini SR ya udah cuma 01 karena nggak ada balik nilai gitu. Itu baris pertama. Sekarang baris kedua. Nah ini 1 jadi 1 pertama itu karena kalau jadi 1 itu kan pasti S nya 1, R nya 0. Itu yang pertama, kondisi set kan. Ini kan keynex nya 1 nih, berarti bisa karena S nya 1, R nya 0. Nah ada juga kemungkinan kedua, 1 jadi 1 ini kan tetap nih nilainya, nilai tetap. Nah itu kan berarti karakteristik yang pertama tadi, ketika S nya 0, R nya 0. Berarti selain S nya 1, R nya 0, bisa juga key 1, keynex 1 ini bisa juga karena tetap S nya 0, R nya 0. Berarti ini dia bebas, bisa 0 juga kan. Berarti S nya ini jadi 0. Jadinya dia bisa 1 bisa 0, berarti don't care, bebas. Kalau R nya ya 0 tadi kan pertama ya, kita ulang lagi ya, yang keynex nya jadi 1 itu bisa karena S nya 1, R nya 0 ya R nya ya. Yang kedua bisa juga karena tetap nilai, 1 jadi 1 tetap kan, bisa karena S nya 0, R nya 0. Nah R nya tuh harus 0, selalu 0, sedangkan S nya bisa 1 bisa 0, makanya dia don't care gitu. Dua baris pertama. Baris ketiga 0 jadi 0 berarti karena bisa karena R nya 1, S nya 0, karena dia jadi 0 kan.
Terus yang kedua, misalkan tetap nilai dari 0 tetap jadi 0, berarti S nya 0, R nya 0, berarti R nya ini bebas, bisa 0 bisa 1 gitu. Ini kalau kita ngerjainnya sesuai karakteristik dari SR flip flop, enggak hafalan yang tabel eksitasi itu. Terus yang terakhir 0 jadi 1, berarti jadi 1 itu bisa karena S nya 1, R nya 0. Nah, terus nggak ada kemungkinan kedua karena dia tetap nilai enggak, 0 jadi 1 kan dia berbalik. Terus di SR juga nggak ada toggle kayak JK. Kalau di JK berarti J1K1 juga bisa karena ini balik nilai. Selain J1K0, J1K1 juga bisa karena dia balik nilai. Berarti kalau di JK jadinya ini 1 don't care, 1X gitu. Tapi di SR karena nggak ada balik nilai, berarti ya udah cuma 1 0, udah nggak ada kemungkinan lain. Berarti jawabannya udah ini. Soal pertama itu jawabannya ini. Kalau teman-teman udah ada hafalan dari tabel listasi ya silahkan, kemarin waktu UAP langsung diisi aja. Karena kan nggak disuruh juga pakai penjelasan kan, cuma disuruh ngisi tabel, ya udah. Berarti bisa urutannya berarti kan 0x 10 01 x0 gitu. Jangan salah juga urutan, ada juga kemarin yang salah urutannya jadi dia urutannya masih persis sama urutan hafalan itu. Nah, itu perhatikan juga ya ininya, key sama kinexnya. Lebih aman tuh ya eh, kita ngisi berdasarkan karakteristik SR flip flop yang udah kita pelajarin bareng-bareng. Tuh itu soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Dilakukan percobaan memasukkan dua input M dan N ke sebuah gerbang. Gerbangnya nggak diketahui gerbang apa, dan menghasilkan hasil sebagai berikut. M sama N nya 1, outputnya 0, bla bla bla. Dan itu intinya tuh sebenarnya ini tuh karakteristik dari gerbangnya. Dan ini kan juga MN nya kan juga nggak ada yang sama kan, kita ini 11 00 10 1 nggak ada yang berulang. Jadi teman-teman tinggal perhatiin aja sebenarnya karakteristik dari gerbang ini. Di sini sebenarnya bisa kita lihat karakteristiknya adalah dia hanya bernilai 1 ketika semua inputnya 0. Dan itu kalau teman-teman mungkin kebetulan hafal itu karakteristik dari gerbang apa, itu bisa ya udah jawab aja nor ya, jelek banget nor. Terus buat alasannya apa? Alasannya itu tadi, dia hanya bernilai 1 ketika semua inputnya bernilai 0. Tapi kalau teman-teman nggak tahu, misalkan teman-teman nemu nih karakteristiknya, dia hanya bernilai 1 ketika semua inputnya nilai 0, tapi dia nggak tahu terus itu gerbang apa. Nah itu sebenarnya alternatifnya sebenarnya ini cara nemu gerbang apa itu fleksibel ya, terserah caranya gimana. Cuman mungkin salah satu cara yang bisa teman-teman terapin adalah urutin. Jadi urutin ini tabel kebenarannya. Pertama ketika 00 itu hasilnya 1, kita tulis ini ya 1. Terus habis 00 itu 01 kan, hasilnya 0. Terus 00 ya, 10 dia 0, 11 juga 0. Nah mungkin kebanyakan yang udah terbiasa di otak kalian itu N sama OR kan. N OR itu kan, kalau N itu kan dia polanya dari atas ke bawah tuh 0 0 0 1. Dia hanya bernilai 1 ketika semua inputnya 1. Terus OR itu 0 1 1 1. Nah dia kalau ada satu aja yang input nilai 1 dia langsung 1 kan. Dan dia hanya 0 ketika semua inputnya 0, berarti kan dia 0 1 1. Nah ini tuh kan dia kebalikan dari OR, ya kan. Ya berarti dia gerbang NOR gitu. Nih ini kalau kita urutin kan kayak gini 1 0 0 0. Nah itu kebalikan dari gerbang OR, berarti dia gerbang NOR itu. Tapi alasannya tetap yang tadi, alasan yang paling bagus diisi di sini tuh dia hanya menghasilkan 1 ketika semua inputnya 0. Mau nulis kedua inputnya 0 pun silahkan, karena di sini mah konteksnya 2. Tapi lebih bagus kalau teman-teman nulis hanya bernilai 1 ketika semua inputnya nilai 0, karena kan gerbang NOR itu kan nggak mesti 2 inputnya. Ya kalau di sini emang 2, tapi lebih bagusnya karena kita menjelaskan alasan kenapa dia NOR, karena ya NOR itu dia hanya bernilai 1 ketika semua inputnya 0. Tapi kalau teman-teman jawab 2 kemarin pas UAP ya tetap pasti dibenerin gitu. Gitu. Jadi ini ya, ini alternatifnya adalah teman-teman bisa lihat ini
kalau diurutin ya kan kayak gini, itu kebalikan dari gerbang OR. Karena emang aku pribadi pun emang ya pasti lebih familiar sama AND sama OR, pola yang lebih sering kita pakai gitu dibanding gerbang NOR gitu. Jadi bisa kita bikin banding ke gerbang AND atau OR, dia kebalikan dari yang mana. Terus mungkin ada juga beberapa pola kayak 0 1 1 0, itu pola dari gerbang XOR. Berarti kalau kebalikannya 1 0 0 1, berarti itu gerbang XNOR gitu. Nah itu untuk dua soal pertama. Nah nanti berikutnya kita langsung lanjut ke soal ini, penyederhanaan dengan keymap sama ngisi tabel bab 2 ini. Ini juga kayak tadi, kalau mau hafalannya silahkan, cuma jangan lupa urutannya. Tapi kalau mau diisi satu persatu sesuai sama sifatnya ya lebih aman gitu.